Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini kita masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas Islam dan di atas sunnah yang sahih. Jemaah sekalian, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan di siang hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Nasihati lin Nisa yang ditulis oleh Asy-Syaikha Ummu Abdillah bintu Muqbil rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita masih mengkaji masalah yang berkaitan dengan al-hathu 'alal ikhlasi wal muhafadhati 'alal waqt, anjuran untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal dan juga untuk senantiasa menjaga waktu. Baik, kita sudah sampai halaman ke-19. Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa innal jidda wal ijtihad fil ta'ati yusilu ila tariqil mustaqim la i'waja fihi. Sesungguhnya sungguh-sungguh dan berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantar ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada bengkok sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, jalan yang lurus, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ketaatan, atau jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah tabaraka wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersungguh-sungguh di atas ketaatan kepada Allah, meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang lurus yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa amara Allah azza wa jalla bidzalika faqala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal demikian. Allah tabaraka wa taala berfirman, wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadihi, dan berjihadlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad.
Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala menyebutkan hadis, beliau mengatakan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama fi sahih Muslim, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ihrus ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jazan. Bersemangatlah engkau untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan engkau lemah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, yang mendatangkan ridha dan cintanya Allah tabaraka wa taala. Ihris ala ma yanfa'. Nabi perintahkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita agar kita senantiasa itu bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Asy-Syaikh menjelaskan, ya, faqauluhu ihris ala ma yanfa'uk, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau untuk melakukan hal-hal yang positif, ay yanfa'uki fid dunyaki wa akhiratik, yaitu adalah engkau melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu, baik di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita harus sungguh-sungguh bersemangat dan jangan loyo. Ya, ihris ala ma yanfu', bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia, ya, seperti talabur rizqi, mencari rizki. Kita harus bersemangat, karena rizki itu tidak datang begitu saja tanpa adanya usaha. Kita harus berusaha, bekerja, melakukan sebab-sebab mendatangkan rizki. Ada kalanya dengan bercocok tanam, ya, menjadi nelayan, bekerja di instansi, atau bekerja di sawah, di ladang, berdagang, dan lain sebagainya. Kita harus bersemangat, kita harus bersungguh-sungguh, ya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun jika kita lemah, kita malas, maka tidak akan mendatangkan apa-apa. Jadi isi waktu kita dengan hal-hal yang semacam itu, yang mendatangkan manfaat dalam urusan dunia. Kemudian juga di dalam urusan akhirat, agama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersemangat juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hal-hal yang bermanfaat dalam urusan agama, dijelaskan oleh para ulama, itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita harus bersemangat talabul ilmi, semangat menuntut ilmu kepada ahli ilmi, kepada orang yang berilmu. Jika dia dikenal dengan keilmuannya, tidak mesti dia itu harus lulusan luar negeri atau dalam negeri, atau yang penting dia adalah orang yang pernah belajar menuntut ilmu, paham tentang agama, ya, maka belajar dan juga dikenal dengan istiqomahan dia, belajar menuntut ilmu. Ya, pada siapapun kita belajar, selagi dia itu ahlul ilmi, kemudian juga dikenal dengan keistiqomahannya, kekokohannya di dalam agama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malas menuntut ilmu. Ya, belajar menuntut ilmu itu terus kita lakukan. Tidak mengenal batas waktu. Sampai kita mati dituntut untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Jadi terus kita belajar.
Terus kita belajar. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus belajar. Apapun kondisi yang kita hadapi. Sampai ada permasalahan keluarga, kita futur. Pun mogok, tidak pernah belajar. Jangan sampai hal-hal yang semacam itu menjadi penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu. Teruslah menuntut ilmu. Apapun ya yang engkau hadapi, apapun yang gas terus. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Semangat. Ya, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Jadi jangan pernah berhenti menuntut ilmu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengkaji ilmu itu, semakin kita menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Ya. Semakin dangkal, semakin miskin kita dengan ilmu. Maka teruslah menggali ilmu, teruslah kita belajar. Lawan perasaan malas itu, ya, lawan penyakit-penyakit malas itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bermanfaat bagi akhiratmu adalah dengan amal saleh. Sebuah amal dikatakan sebagai amal saleh jika terpenuhi dua perkara. Yang pertama adalah al-ikhlas lillah. Beramal karena Allah. Beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia. Bukan mengharapkan pujian sanjungan dari manusia. Tapi semata-mata karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'. Ya. Menapaki jalan atau beramal dengan amalan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah amal yang disebut dengan amal yang saleh. Jika andaikan seseorang itu beramal, ya, dia ikhlas tapi dia tidak mengikuti petunjuk Nabi, atau dia mengikuti petunjuk Nabi namun dia tidak ikhlas, maka amalan itu tidak dikatakan sebagai amal yang saleh. Jadi amal yang saleh adalah yang terpenuhi dua perkara tadi. Ikhlasun lillah, ikhlas karena Allah, dan juga mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Ini amalan yang diperintahkan kepada kita. Ya, kita harus bersemangat, bersungguh-sungguh melakukan perbuatan amalan yang bermanfaat. Karena amalan itu ada tiga jamaah sekalian. Yang pertama adalah amalan yang bermanfaat, atau perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat. Yang kedua adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mendatangkan mudarat, bahaya. Dan yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan mudarat. Maka yang kedua dan yang ketiga kita tinggalkan. Apalagi yang kedua, yang memudaratkan, yang membahayakan bagi diri kita, dunia dan akhirat kita, maka wajib bagi kita untuk tinggalkan hal itu semua. Perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri kita, demikian juga membahayakan orang lain, kita tinggalkan itu semua. Kemudian yang ketiga, tidak bermanfaat sedikit pun, tinggalkan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan, ya, yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian jemaah sekalian, para ummahat yang semoga
dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika kita menempuh jalan-jalan yang bermanfaat, mengamalkan amalan-amalan yang bermanfaat, bersungguh-sungguh di atasnya, maka perlu diketahui bahwasannya apa yang sudah kita tempuh itu, apa yang sudah kita lakukan itu, kesungguhan yang kita sudah kerjakan itu tidak akan bermanfaat bagi kita, atau tidak akan pernah sempurna kecuali dengan kita bersandar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dengan Allah. Senantiasa kita minta pertolongan kepada Allah, bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, kemampuan diri kita, kemudian kita melupakan Allah Jalla Jalaluh. Ya. Jadi jangan lupa minta pertolongan. Nah, meskipun itu adalah perkara yang sepele. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian meminta kepada Rabbnya hajat-hajatnya. Hatta yas'ala syi'sa'a ya syis'a na'lahu. Ya, sampai dia meminta atau syis'a na'lihi, sampai dia meminta ya tali sandal yang tali sandalnya apabila terputus. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga, Asy-Syaikh mengatakan selanjutnya, wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jazan, dan jangan engkau lemah, nahyun anil ajiz, ini adalah merupakan larangan dari perbuatan atau dari sikap atau sifat lemah. Ya, kemudian beliau menjelaskan ala annal ajza qad yakunu ahwan minal kasal. Terkadang sifat ajaz, lemah itu, dia itu berada tingkatan yang bawah daripada kesal, al-kasal, yaitu malas. Karena sesungguhnya al-ajaz itu qad yakunu bisababi marad. Orang lemah itu bisa jadi terkadang karena dia itu sakit, ada penyakit sehingga dia tidak punya daya. Ya, dia lemah. Ya, dia lemah bisa jadi karena apa? Ada penyakitnya, sakit yang dia derita. Ya, atau karena sudah sepuh, sudah tua renta, yang tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang berat misalnya, au nahwi dzalik, atau yang lainnya. Bi khilafil kasal. Ya. Jadi ajaz ini lebih ya, martabatnya lebih ini daripada al-kasal. Bi khilafil kasal, berbeda dengan sifat malas, fa innahu madmumun mutlaqan. Adapun sifat malas secara mutlak itu tercela. Kalau ajaz tidak. Ya, al-ajaz itu tidak, karena bisa jadi orang itu lemah karena dia sakit, atau mungkin karena sudah tua atau sudah sepuh. Wallahu a'lam. Kemudian beliau menjelaskan selanjutnya, wal kasalu diddun nasyat. Malas itu lawannya rajin. Ya, malas itu lawannya rajin. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'idzu billahi, dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minhuma, dari keduanya, dari al-ajazu wal kasalu. Fa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, demikian juga dari sifat malas. Muttafaq alaih. Min hadithi Abi Hurairah. Hadis ini ya dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu.
Kemudian juga waqad dzakara Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Miftar Daris Sa'adah, beliau mengatakan annal ghafla wal kasala, bahwasannya kelalaian demikian juga sifat malas, keduanya merupakan asal dari seseorang itu diharamkan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, aslul hirman. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya wal maghbunu fid dunya man razaqallahu sihhatan wa faraghan. Dan orang yang tertipu atau orang yang terlalaikan di dalam kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya, Allah anugerahkan, karuniakan kepadanya sihha wa faragh, yaitu sehat. Demikian juga nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang. Kemudian walam yastaghilhuma fi ma yanfa'uhu. Kemudian dia tidak memanfaatkan, menggunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini adalah orang yang tertipu, jamaah sekalian. Jadi orang yang tertipu di kehidupan dunia ini, yaitu orang-orang yang Allah anugerahkan ya nikmat sehat, tapi dia tidak gunakan nikmat sehat itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Dia tidak manfaatkan nikmat sehat itu. Kemudian juga jamaah sekalian adalah orang yang Allah anugerahkan waktu luangnya. Kemudian dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Karenanya manfaatkan waktu jamaah sekalian. Waktu sehat, waktu muda, waktu hidup. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Lakukan 5 hal sebelum datang 5 hal yang berikutnya. Di antaranya adalah syababuka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang tuamu. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Kayamu sebelum datang miskinmu. Luangmu sebelum datang ya sulitmu, sibukmu. Kemudian wahayatuka qabla mautik. Ya ginauka qabla fakrik. Kayamu sebelum miskinmu. Kemudian yang berikutnya ya hayatuka qabla mautik. Hidupmu sebelum datang masa di mana engkau akan meninggal dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan waktu ini dengan amal saleh. Ya, waktu sehat. Karena waktu sehat kita leluasa. Beda dengan waktu di mana kita sakit. Tidaklah leluasa untuk beribadah, tidak lama untuk beribadah, berdiri pun tak sanggup, berbaring pun tidak sanggup. Duduk pun bahkan tidak sanggup, tidak kuat. Bergerak sedikit pun tidak mampu. Ada sebagian orang, dikala dia sehat, dia tidak pernah ibadah. Tidak pernah sholat. Tidak beramal saleh. Namun di saat susah, baru dia beramal saleh. Yang sesungguhnya seharusnya adalah di waktu dia susah, dia lebih giat. Dia manfaatkan waktu itu. Demikian juga di waktu di mana Allah berikan waktu luang kepadanya. Qala wa fi rawal Bukhari, al-Imam al-Bukhari meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mana banyak manusia ya tertipu dengan keduanya atau tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu adalah as-sihhatu wal faragh, waktu dikala dia sehat dan juga waktu dikala di mana Allah memberikan waktu luang kepadanya. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, qala al-Hafidz Ibnu Katsir, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala fi ma'na hadzal hadits, tentang makna hadis tadi,
inda qaulihi, ketika menyebutkan firman Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian mereka akan ditanya pada hari itu tentang semua nikmat. Jadi semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dan dikemanakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mengatakan, wa ma'na hadza, maknanya adalah bahwasannya mereka hanya membatasi di dalam bersyukur pada dua nikmat saja. Hanya sekedar bersyukur, akan tetapi mereka tidak melaksanakan konsekuensinya dari berupa bentuk wujud syukur tersebut. Demikian juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan hak apa yang telah diwajibkan kepadanya, maka fahuwa maghbunun, maka dia adalah orang yang tertipu. Kemudian wan nafsu la budda laha min ahadi amrayni, dan jiwa manusia itu pasti ada padanya salah satu dari dua perkara. Jadi dari jiwa kita ini ada salah satu dari dua perkara. Yang pertama, ya, ada kalanya engkau menyibukkan jiwa itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada kalanya jiwa itu yang akan menyibukkan pemilik jiwa tersebut. Jika engkau tidak menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan menyibukkan dirimu untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi jiwa kita ini adalah suka dengan sesuatu yang maksiat. Ya, suka dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jiwa manusia itu seperti itu. Ya, imma an tushghal fi taatillah. Ada kalanya engkau menyibukkan di dalam ketaatan kepada Allah. Sibukkan dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa imma in tashghalaha sahibha li'annaha idza lam tushghil shaghalat. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, isi dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, jalastu sufiyyata falam astafid minhum syai'an. Aku duduk bersama dengan orang-orang sufi, namun aku tidak bisa mengambil faedah dengan mereka sedikit pun. Ya, enggak ada faedahnya duduk dengan orang-orang yang menyimpang. Ya, tidak ada manfaatnya duduk bermajlis dengan orang-orang sesat. Illa melainkan, kata beliau, al-waqtu kas-sayfi. Waktu itu seperti pedang. Ya. Jika engkau tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan berlalu begitu saja. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan wan nafsu idza lam tushghal, dan jiwa itu jika engkau tidak sibukkan dengan kebaikan dan ketaatan, maka ia akan sibukkan dirimu dengan kebatilan. Jemaah sekalian, kemudian wal haqqu fihi muraratun 'ala an-nafsi wa thiqal, dan kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat pahit bagi jiwa manusia dan merupakan sesuatu yang sangat memberatkan bagi diri manusia. Kebenaran itu semacam itu, al-haq itu semacam itu bagi diri manusia. Maka perlu dilatih. Ya, maka perlu dilatih, disibukkan. Nah, disebutkan di dalam Sahihaini, dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Ya, surga itu diliputi, ya, ditutupi dengan sesuatu yang
dibenci oleh jiwa manusia. Kenapa demikian? Karena jiwa manusia itu sukanya yang sesuai dengan seleranya, dengan syahwatnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus paksakan diri kita. Kita harus lawan dan berusaha dan bersungguh-sungguh. Wa hujibatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka dikelilingi, diliputi dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat, sesuai dengan nafsu manusia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita, yang itu berupa ketaatan. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersungguh-sungguh, ya, bersemangat dan jangan loyo, ya, jangan patah semangat di tengah jalan. Teruslah bersungguh-sungguh dan berusaha. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, kemudahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.